tentang sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial itu berarti adalah sifat-sifat pada bilangan berpangkat, ya. Materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 9 SMP. Nah, di kelas 10 ini kalian akan mempelajari lebih dalam lagi, ya. Tentu kalian sudah tahu ya contoh bilangan berpangkat itu seperti apa, ya. Di sini ada contohnya 2 pangkat 5 itu. 2 pangkat 5 kan berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. Jadi 2-nya ada 5. Kemudian X pangkat 3 berarti kan X dikali X ya. X-nya ada 3. Oke. Nah, kita lanjut. Sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat eksponensial itu dibagi menjadi 8, ya. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya, yang pertama di sini A pangkat M dikali A pangkat N. Kali itu dalam matematika bisa berupa titik ya. Di sini kan tandanya titik ya. Titik dalam matematika itu artinya adalah kali. Titik dan kurung itu adalah artinya kali kalau dalam matematika. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, maaf di situ ada salah penulisan, harusnya A itu ya. Harusnya N yang bawah itu harusnya A. Nah, sama dengan hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N ya. Dan ada keterangan di situ kalau jika dikali maka pangkatnya harus ditambah ya, dengan syarat si bilangan A-nya ini haruslah sama. Misalnya A-nya ini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, itu kan A-nya itu sama-sama 2. Jadi kalau A-nya sama, pangkatnya kita jumlah ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 ditambah 3. Karena dia tadi sama-sama 4, di sini bilangan pokoknya itu adalah 4. Dan pangkatnya ini adalah 2 dan 3, maka kita jumlahkan saja pangkatnya jadi 4 pangkat 2 tambah 3, sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 5. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalkan dibagi? Ini kan dibagi nih, kalau tadi kan dikali. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang ya, dengan syarat sama seperti tadi. Bilangan pokoknya atau si A-nya ini haruslah sama ya. Jika dibagi maka pangkatnya harus dikurang. Berarti 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2 gitu. Lalu yang ketiga, nah di sini ada tanda kurung. Dalam matematika tanda titik dan tanda kurung itu berarti adalah perkalian ya. Nah, dalam hal ini yang dikalikan adalah si pangkatnya. Di sini ada A pangkat M dalam kurung dikalikan dengan pangkat N. Nah, maka kamu kalikan saja pangkatnya menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, 4 pangkat 2 di dalam kurung dikalikan dengan pangkat 3. Nah, tinggal kamu kalikan saja pangkatnya. 4 pangkat 2 dikali 3, yaitu 4 pangkat 6. Seperti itu ya. Oke, contoh yang nomor 4. A dikali B pangkat M. Nah, jika disederhanakan bentuknya menjadi sendiri-sendiri. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi dia tanda kurungnya hilang ya. Tanda kurungnya hilang karena setiap bilangan yang di dalam kurung ini baik A maupun B sudah dikalikan dengan pangkat M. Contohnya 3 dikali 5 tutup di dalam kurung dikalikan dengan pangkat 2. Maka bentuknya disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi dipecah gitu ya sendiri-sendiri. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, lanjut. Nah, lanjut untuk sifat eksponensial yang kelima ya.
Di sini ada syaratnya, yaitu B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bentuknya itu ada pecahan nih, pecahan di dalam kurung, kemudian dipangkatin M. Nah, maka bentuknya menjadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi dipecah gitu sendiri-sendiri ya. A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5/3 pangkat 2. Nah, maka bentuknya menjadi 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu ya. Jadi sama-sama dikalikan dengan pangkat 2. Oke, nomor 6. Bentuknya itu adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, ini berlaku untuk yang pangkat negatif. Jadi kalau misalkan dia pangkatnya negatif, supaya jadi pangkat positif, maka penulisannya menjadi 1 per, jadi pecahan. Jadi pecahan 1 per A pangkat N, negatifnya hilang ya, pangkatnya menjadi positif. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau dia bentuknya pecahan nih, 1 per A pangkat N, supaya jadi naik ke atas, itu berubah pangkatnya menjadi negatif. Jadi berlaku juga untuk kebalikannya ya. Contoh, 1/4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat min 6. Kamu tinggal lihat aja ininya. 4 pangkat 6-nya menjadi naik ke atas, tapi dengan syarat pangkatnya itu menjadi negatif, yaitu min 6. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya bentuknya 5 pangkat min 2. Nah, kamu mau ubah menjadi pangkat positif. Nah, pangkat positif ya otomatis berubahnya bentuknya menjadi pecahan 1/5 pangkat 2 ya. Jadi bukan min 2 lagi, tapi 1/5 pangkat 2. Oke, sifat yang ketujuh. Nah, kalau yang ini bentuknya akar nih. Kalau yang bentuknya akar, maka dia pangkatnya itu menjadi pecahan ya. Di sini kita lihat akar N untuk bilangan A pangkat M itu berubah menjadi A pangkat M per N ya. Ini kita tulis bentuk pecahan aja, A pangkat M per N gitu. Nah, sini udah ada contohnya. Akar 4 untuk bilangan 3 pangkat 6, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 6 per 4. Kenapa bisa 6/4? Nah, kita buat pecahan dengan pembilangnya itu adalah bilangan yang di dalam akar, yaitu pangkat 6 nih. Nah, pangkat 6. Nah, penyebutnya itu adalah bilangan yang di luar akar, yaitu 4. Jadi 6/4. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi bentuknya sama dengan 3 pangkat sama-sama dibagi 2, yaitu 3 pangkat 3/2 ya. Sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2. Oke, jadi 3 pangkat 3/2 seperti itu. Nah, begitu juga kebalikannya, misalnya 2 pangkat 2/3 gitu. Nah, bagaimana caranya? Ditulis dalam bentuk akar, maka menjadi akar. Nah, dilihat di sini kan pembilangnya 2, maka yang pembilangnya ini yang di dalam, jadi 2 pangkat 2. Nah, yang penyebutnya kan 3, 3-nya ini yang di luar, jadi akar 3 untuk bilangan 2 pangkat 2. Semoga bisa kalian pahami ya. Oke, lanjut satu lagi, ada sifat eksponensial untuk yang pangkatnya 0. Nah, syaratnya si bilangan pokoknya atau si A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi harus berupa bilangan real. Nah, bilangan real berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya tentu adalah 1. Contoh, 20 pangkat 0, hasilnya 1. Atau misalnya 532 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian berapa lagi? 135.000 misalnya, pangkat 0, hasilnya adalah 1. Nah, pokoknya semua bilangan real yang dipangkatkan 0 hasilnya
adalah 1. Ya, tuh yang harus kalian ingat. Oke, lanjut. Nah, nomor 1 di sini ada soal 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat 6. Tadi kalau sifat eksponensial, kalau bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 3 kan nih? Sama-sama 3 bilangan pokoknya. Nah, maka pangkatnya diapain? Tentu saja pangkatnya itu adalah dijumlah. Berarti sama dengan 3 pangkat min 4 ditambah 6 sama dengan berapakah? Min 4 ditambah 6 hasilnya punya hutang 4 dibayar 6, hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 2. Selesai. Itu pembahasan nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2, X pangkat min 8 dibagi X pangkat 3. Ini bilangan pokoknya sama-sama X ya, sama. Maka kalau bilangan pokoknya sama, cara penyelesaiannya pangkatnya diapain? Kalau dibagi, pangkatnya adalah dikurang. Jadi X pangkat min 8 dikurang 3 sama dengan X, berapakah min 8 dikurang 3? Punya hutang 8, hutang lagi 3, maka hutangnya semuanya menjadi min 11. Jadi hasilnya itu adalah X pangkat min 11. Oke, itu nomor 2. Sekarang lanjut nomor 3. 6 pangkat min 2 dikalikan lagi dengan pangkat 5. Maka cara mengerjakannya adalah dikalikan pangkatnya, sama dengan 6 pangkat min 2 dikalikan 5. Jadi hasilnya berapa? 6 min 2 kali 5 adalah min 10. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat min 10. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk positif, pangkat positif menjadi 1 per 6 pangkat 10 gitu ya. Lanjut nomor 4, X per Y pangkat 2. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini kita pecah menjadi sama-sama dikalikan dengan pangkat 2. X dikali pangkat 2 berarti X pangkat 2 per Y dikalikan pangkat 2, maka hasilnya menjadi Y pangkat 2. Selesai. Lanjut yang nomor 5, 1 per 6 dikalikan dengan pangkat 12. Nah, maka hasilnya menjadi, kita pecah ya, sama-sama dikalikan pangkat 12. Pembilang dikali pangkat 12, penyebut juga dikali pangkat 12. Jadi sama dengan 1 pangkat 12 per 6 pangkat 12. Selesai. Nah, lanjut yang nomor 6, 7 pangkat min 3. Ini pangkatnya negatif. Nah, gimana supaya positif? Hasilnya menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 per 7 pangkat 3. Selesai. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 7, ada A dikali B dikalikan lagi pangkat 4. Nah, maka bentuknya menjadi dipecah sendiri-sendiri. A dikalikan pangkat 4 menjadi A pangkat A dikalikan pangkat 4 menjadi A pangkat 4 dikali B juga dikalikan dengan pangkat 4 menjadi B pangkat 4. Atau titiknya hilang ya, kayak gini aja juga udah bentuk perkalian juga, jadi A pangkat 4 B pangkat 4. Lanjut yang nomor 8. Nah, kali ini dia pangkatnya itu adalah bentuk pecahan. Tadi kalau pangkatnya bentuk pecahan, maka bentuk penulisannya akan menjadi bentuk akar. Nah, bagaimana akarnya? Kita lihat di sini pangkatnya, pembilangnya itu adalah 1. Nah, pembilangnya itu adalah pangkat yang di dalam, jadi 8 pangkat 1. Nah, penyebutnya adalah 3. 3 itu adalah yang di luar, jadi akar 3. Jadi akar kubik dari 8 pangkat 1. Akar kubik dari 8 adalah 2, ya kan? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2
sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Ini nomor 8. Lanjut nomor 9. Nah, kalau yang ini bentuknya akar. Kita kembalikan lagi kebalikannya yang tadi nomor 8. Kita ubah ke bentuk pecahan, pangkat pecahan. Maka penulisannya menjadi sama dengan 2 pangkat yang di dalam dulu. Yang di dalam kan 5. Berarti 2 pangkat 5 per yang di luar itu adalah 2. Jadi 5 per 2. Ya, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 5 per 2. Lanjut yang nomor 10. Nah, yang nomor 10 ini dia pangkatnya negatif ya. Pangkat negatif, maka kita kalikan dulu nih 1 per 8. Kalikan dulu masing-masing dengan pangkat min 4. Jadi sama dengan 1 pangkat min 4 per 8 pangkat min 4 gitu ya. Nah, ini kalau diubah lagi kan bentuknya menjadi 1 per 1 pangkat 4 dibagi 1 per 8 pangkat 4. Ya kan? Kan ini kan pangkat negatif. Ya. Pangkat negatif berubah menjadi positif dengan syarat bentuknya juga berubah menjadi pecahan. Kemudian sama dengan, jadi gini, 1 per 1 pangkat 4 per yang ini nih, yang ini mau saya ubah jadi bentuk bagi ya, dibagi 1 per 8 pangkat 4. Nah, kemudian kalau untuk penyelesaian pembagian pecahan, maka dia dibalik, 1 per 1 pangkat 4 baginya berubah menjadi kali, kemudian ini dibalik 8 pangkat 4 per 1 sama dengan, udah tinggal dihitung, 1 kali 8 pangkat 4 ya 8 pangkat 4 per 1 pangkat 4 dikali 1 ya 1 pangkat 4. Maka hasilnya 8 pangkat 4 dibagi 1 pangkat 4 ya hasilnya 8 pangkat 4. Kan 1 pangkat 4 hasilnya 1 kan. Berapapun dibagi dengan 1 hasilnya adalah kembali dengan bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 8 pangkat 4 gitu.